Bayangkan sebuah kota kecil di Belanda, tempat yang biasanya tenang dan damai, tiba-tiba berubah menjadi medan horor yang mengejutkan dunia. Itu adalah hari perayaan, hari ketika orang-orang berkumpul untuk merayakan kehidupan dan kebahagiaan. Tapi, pada tanggal 30 April 2009, Apeldoorn berubah menjadi panggung tragedi yang tak terlupakan. Di tengah gemuruh perayaan Hari Ratu yang meriah, sebuah momen tragis mengubah suasana menjadi penuh kepanikan. Pada tanggal 30 April 2009, sebuah mobil Suzuki Swift melaju dengan kencang menuju arah kerumunan yang tengah berkumpul untuk melihat parade keluarga kerajaan Belanda. Mobil tersebut akhirnya menabrak monumen batu, menewaskan 7 orang dan melukai banyak lainnya. Insiden ini terjadi hanya beberapa meter dari bus kerajaan, membuat peristiwa ini semakin dramatis dan mengejutkan bagi semua yang menyaksikannya. Pelakunya adalah seorang pria bernama Karl States, diketahui bertindak sendirian tanpa adanya motif terorisme. Setelah penyelidikan, ditemukan bahwa Tates mengalami masalah pribadi dan finansial yang berat. Ia juga kehilangan pekerjaannya tak lama sebelum tragedi tersebut terjadi. Beberapa saksi mata menggambarkan bagaimana Tates tampak fokus dan tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan saat melajukan mobilnya. Fakta-fakta ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya mendorongnya untuk melakukan tindakan nekat itu? Di balik tragedi ini, ada banyak cerita heroik dari para penyelamat dan petugas medis yang dengan cepat merespons situasi. Meskipun momen ini sangat menyedihkan, semangat kebersamaan dan solidaritas masyarakat Belanda terlihat begitu kuat. Banyak warga yang datang untuk memberikan penghormatan kepada para korban dan keluarganya, menunjukkan bahwa di tengah duka, persatuan dan kasih sayang tetap menjadi kekuatan terbesar. Pagi itu cerah, penuh semangat perayaan Koningsdag, hari raja yang ditunggu-tunggu. Ratusan orang berkumpul di Apeldoorn, kota kecil yang menjadi tuan rumah parade keluarga kerajaan Belanda. Anak-anak tertawa, orang tua tersenyum, dan bendera oranye berkibar di setiap sudut jalan. Keluarga kerajaan termasuk Ratu Beatrix dan Pangeran Willem Alexander dan juga anggota keluarga lainnya berada di atas bus beratap terbuka, melambaikan tangan kepada kerumunan. Di antara kerumunan, seorang pria bernama Karl States berdiri diam. Tidak ada yang mencurigainya, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Tates, seorang pria berusia 38 tahun dengan sejarah masalah kejiwaan dan keuangan, telah merencanakan sesuatu yang mengerikan. Tates kemudian duduk di dalam mobil Suzuki Swift hitamnya, menunggu momen yang tepat. Mobil itu kemudian berderu siap meluncur. Ia memandang keluarga kerajaan di kejauhan, targetnya jelas di depan mata. Saat bus kerajaan mendekat, Tates kemudian menekan pedal gas sekuat tenaga. Suzuki Swift itu kemudian melaju kencang, melewati barikade dan menabrak kerumunan orang. Teriakan panik mulai terdengar. Orang-orang berusaha untuk menghindar, tapi tidak semua berhasil. Mobil itu akhirnya menabrak monumen Denald, sebuah obelisk yang menjulang tinggi di pusat kota. Tubuh Tates kemudian terlempar ke dashboard dan terluka parah. Di luar, pemandangan kacau balau, korban tergeletak, beberapa tidak bergerak, dan banyak yang terluka parah. 6 orang tewas di tempat, 2 lainnya menyusul di rumah sakit. Puluhan orang terluka, beberapa dalam kondisi kritis. Teriakan dan tangisan memenuhi udara. Suasana perayaan berubah menjadi kepanikan dan duka. Petugas medis dan polisi segera tiba di lokasi, berusaha untuk mengendalikan situasi.
Mereka membantu yang terluka dan mencoba mengerti apa yang baru saja terjadi. Keluarga kerajaan hanya beberapa meter dari tempat kejadian segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Tates kemudian dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Polisi segera mulai menyelidiki motif di balik serangan ini. Mengapa seorang pria yang tampaknya biasa saja melakukan tindakan sekeji ini di tengah perayaan nasional? Saat penyelidikan berlangsung, detail demi detail mulai terungkap. Tates yang sebelumnya bekerja sebagai penjaga keamanan telah kehilangan pekerjaannya beberapa bulan sebelumnya. Ia juga mengalami masalah kesulitan finansial dan masalah mental yang semakin memburuk. Tetangga dan kenalan Tates menggambarkannya sebagai orang yang pendiam dan tertutup. Tidak ada yang menduga ia mampu melakukan serangan yang begitu brutal. Namun, di dalam dirinya, kemarahan dan frustrasi telah membara, menunggu saatnya untuk meledak. Keluarga kerajaan menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para korban dan keluarga mereka. Ratu Beatrix dalam pidatonya menyatakan bahwa ini adalah hari yang sangat menyedihkan bagi Belanda. Seluruh bangsa berduka bersama mereka yang kehilangan orang yang dicintainya. Di rumah sakit, Tates bertarung dengan hidupnya, namun luka-lukanya terlalu parah. Ia kemudian meninggal beberapa jam kemudian tanpa pernah bisa menjelaskan tindakannya. Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa Tates tidak memiliki hubungan langsung dengan kelompok ekstremis ataupun teroris. Ini adalah tindakan individu yang terisolasi, didorong oleh keputusasaan dan masalah pribadi yang mendalam. Psikolog yang terlibat di dalam kasus ini menggambarkan Tates sebagai seorang yang merasa terasing dan tidak ada harapan. Dalam pikirannya yang terganggu, serangan terhadap keluarga kerajaan mungkin ia anggap sebagai cara untuk mengungkapkan frustrasinya. Media di seluruh dunia melaporkan tragedi ini, menggambarkan bagaimana sebuah perayaan damai bisa berubah menjadi mimpi buruk dalam sekejap. Berita ini mengguncang tidak hanya Belanda, tetapi juga dunia internasional. Banyak orang mulai mempertanyakan keamanan acara-acara publik, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh penting. Diskusi mengenai langkah-langkah keamanan nasional menjadi topik utama di berbagai forum dan media. Pemerintah Belanda segera meninjau ulang prosedur keamanan mereka. Mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa peristiwa seperti ini tidak akan terulang kembali. Keamanan ditingkatkan di berbagai acara nasional yang melibatkan keluarga kerajaan. Bagi banyak orang di Apeldoorn, luka emosional dari tragedi ini masih terasa. Kota itu harus berusaha keras untuk pulih, baik secara fisik maupun secara mental. Banyak yang mengalami trauma, berjuang untuk kembali ke kehidupan normal. Monumen Denald yang menjadi saksi bisu tragedi itu kini dikelilingi oleh bunga dan lilin. Orang-orang datang untuk memberikan penghormatan, mengenang mereka yang tewas dan terluka. Hari Raja yang biasanya penuh dengan kegembiraan kini membawa kenangan yang pahit bagi banyak orang. Setiap tahunnya, perayaan ini diwarnai dengan rasa hormat dan ingatan akan tragedi yang terjadi. Di tengah semua kesedihan itu, ada juga kekuatan yang muncul. Komunitas di Apeldoorn saling mendukung, menunjukkan solidaritas dan kepedulian. Mereka bersatu untuk membantu satu sama lain, membangun kembali rasa aman dan kebersamaan. Keluarga korban mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Baik pemerintah maupun masyarakat umum berusaha untuk membantu mereka yang kehilangan orang-orang tercinta. Penelitian lebih lanjut tentang motif Tates
membantu para ahli memahami lebih dalam tentang bagaimana keputusasaan dan isolasi bisa memicu tindakan kekerasan. Ini menjadi pelajaran penting untuk pencegahan di masa depan. Sekolah-sekolah dan lembaga kesehatan mental mulai lebih fokus lagi kepada upaya deteksi dini dan intervensi bagi mereka yang berisiko mengalami masalah serupa. Program-program dukungan mental ditingkatkan untuk mencegah tragedi serupa. Keluarga kerajaan tetap melanjutkan tugas mereka dengan penuh komitmen dan keteguhan. Mereka menunjukkan bahwa teror tidak akan menghentikan mereka dari melayani bangsa. Kehadiran mereka dalam acara-acara publik menjadi simbol kekuatan dan ketahanan. Tates kemudian menjadi simbol dari bahaya tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Tragedi ini mengingatkan semua orang bahwa keamanan tidak boleh dianggap remeh dan pentingnya mendukung mereka yang sedang mengalami kesulitan. Setiap tahunnya, peringatan tragedi Apeldoorn diadakan untuk menghormati mereka yang menjadi korban. Ini adalah saat untuk refleksi sekaligus kesempatan untuk memperkuat komitmen terhadap perdamaian dan keamanan. Kisah Tates dan tragedi Apeldoorn menjadi bahan pembelajaran di berbagai institusi, mulai dari sekolah hingga akademi polisi. Mereka mempelajari bagaimana cara mengenali tanda-tanda bahaya dan cara mencegah tindakan kekerasan. Dari kegelapan tragedi, muncul harapan dan pembelajaran. Masyarakat Belanda belajar untuk lebih waspada, lebih peduli, dan lebih siap dalam menghadapi tantangan. Di Apeldoorn, kehidupan terus berjalan. Perlahan, bekas luka tragedi itu mulai sembuh, meskipun tidak pernah benar-benar hilang. Kota itu menjadi simbol ketahanan dan kebersamaan. Tragedi Apeldoorn adalah pengingat yang pahit akan kerapuhan hidup dan pentingnya solidaritas. Meski hidup dilanda kesedihan, Belanda dan warganya menunjukkan bahwa dari reruntuhan tragedi, mereka bisa bangkit untuk menjadi lebih kuat. Dengan hati yang hancur namun penuh harapan, mereka melangkah maju, menghormati masa lalu, sambil membangun masa depan yang lebih baik.